Terima kasih Bu Dwi Hastuti atas kesempatannya ya. Jadi untuk materi berikutnya di sini saya akan memimpin ya, memandu. Untuk materinya ini kita interaktif Bapak Dwi ya. Kita saling berdiskusi karena pastinya banyak pemikiran atau ide-ide yang kita miliki dalam mengembangkan peserta didik menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini saya ingin memaparkan mengenai motivasi perilaku manusia. Nah, kan kita sebagai manusia itu pasti memiliki suatu tujuan, motivasi dalam diri kita. Nah, ternyata motivasi ini dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu motivasi dari dalam diri kita atau intrinsik. Yang kedua adalah motivasi dari luar diri kita atau disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, di sini saya akan menjabarkan terkait dengan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik ini. Untuk yang pertama nih, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ternyata motivasi ekstrinsik itu salah satu penerapannya itu ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Misal, kalau misalnya kita di dalam satuan pendidikan ya, di sekolah, saya sebagai siswa, saya datang ke sekolah nih. Sekolah itu kan memiliki peraturan bahwa siswa harus datang sebelum jam 6.30 atau setengah 7. Nah, di sana saya pasti bermotivasi nih, misalnya saya jalan dari rumah itu jam 6. Saya berusaha gimana caranya sebelum jam 6.30 sudah nyampe di sekolah. Kenapa? Kira-kira? Iya, supaya supaya nggak dihukum, ya kan? Kenapa? Karena itu terkait dengan peraturan sekolah. Nah, itu ternyata motivasinya dari mana? Dari luar. Kalau misalnya kita merasa, biar saya nggak dihukum, ntar saya disuruh bersihin WC lagi, ya kan? Artinya itu motivasinya bukan dari dalam dirinya. Kalau misalnya motivasi dari dalam dirinya, mau masuk setengah 7, mau masuk jam 7, mau masuk jam 6 juga, mungkin dia secara sadar bakal datang sebelum waktunya. Gitu. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal, di saat ujian, misalnya ada saya sebagai murid, Pak Sugeng sebagai gurunya misalnya. Di saat Pak Sugeng menjelaskan, oke anak-anak, minggu depan kita akan mengadakan asesmen akhir tahun. Nah, kemarin kalian udah lihat kan nilai-nilainya, bagus nggak? Ternyata banyak, hampir sebagian besar kurang misalnya gitu ya. Nah, biar gurunya ini tercapai, mungkin dia membuat suatu ide. Ya udah nih anak-anak, kalau misalnya di AAT nanti kalian ujiannya nilainya bagus-bagus, Bapak bakal kasih hadiah. Nah, dari situ kan itu kan suatu penghargaan atau imbalan. Akan tetapi dampak yang dirasakan memang secara jangka pendek kita lihat baik. Tapi kalau misalnya kita melihat dampak secara jangka panjangnya, itu akan membuat anak-anak menjadi ketergantungan. Kenapa? Di saat ada guru lain yang nggak mengasih imbalan atau penghargaan, motivasi anaknya jadi menurun, berkurang. Enak sama Pak Rian, kalau Pak Rian saya belajar nanti nilai bagus, udah nilai bagus, dapat hadiah lagi, ya enggak? Tapi kalau misalnya sama Pak Sugeng, udah susah, nggak dikasih hadiah, ntar aja deh. Iya capek, udah ntar aja lah belajarnya, udah main game dulu atau nonton dulu, itu. Jadi motivasi ekstrinsik tadi ternyata itu tidak semuanya buruk, tapi tidak semuanya juga berdampak baik. Nah, yang baik yang mana nih? Yaitu motivasi intrinsiknya. Artinya itu panggilan jiwa. Kalau misalnya kita kan biasanya ada ngomong tuh, kalau misalnya nanti lu dapat hidayah gitu ya. Nanti kamu dapat hidayah gitu ya. Nah, mungkin hidayah itu adalah salah satu panggilan jiwanya atau motivasi intrinsiknya yang dilakukan dalam aktualisasi diri ke depannya. Nah, itu untuk apa? Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
Misal kayak tadi, kalau misalnya datang sebelum 6:30, itu bukan karena aku dihukum, bukan karena ikut peraturan sekolah, tapi memang panggilan jiwanya mau datang ke sekolah untuk menuntut ilmu, seperti itu. Jadi memang motivasi ini yang memang harus kita tanamkan sejalan dengan tujuan sekolah kita, yaitu menumbuhkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, begitu. Oke, next. Nah, dari motivasi ini kita ada 3 kategori ya. Jadi setiap aturan itu kan pasti ada konsekuensinya. Nah, cuman di sini ada 3 nih. Sebenarnya dari ketiga ini tujuannya sama. Cuman ada yang bisa membentuk suatu identitas baik, tapi ada konsekuensi atau hal yang harus mereka terima nantinya, itu bisa memberikan dampak positif juga. Ada yang negatif, ada yang positif. Nah, dari ketiga ini mana nih kira-kira yang bakal memberikan positif dan negatifnya? Oke, next, Bu Mumtazah. Nah, sebelum kita bagi 3 ya, ini untuk hukuman kita ketahui dulu, hukuman itu ternyata bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misal nih, saya lagi minum, tiba-tiba kesenggol gitu kan, atau airnya saya sengaja tumpahin, terus dilihat sama gurunya. Nah, kalau misalnya guru tersebut menghukum, dia secara spontan langsung, oh kamu kenapa jatuhin air di lantai, itu kan bahaya, langsung anaknya dimarahin. Kalau gitu ya udah, kamu saya panggil ke ruang BK, nanti kamu saya kasih SP. Nah, itu dia sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, jadi hukuman itu bersifatnya seperti itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan untuk mencari solusinya. Kemudian hukuman itu biasanya bersifat satu arah, gitu. Karena kalau misalnya kalau kita hukum anak ada nggak? Aduh Pak, jangan hukum saya gini Pak, gitu. Oh nggak bisa, harus ini hukumannya. Aduh Pak, nggak bisa Pak, nggak bisa, pokoknya harus ini. Jadi sifatnya hanya satu arah. Dari biasanya ya, ini sebenarnya kalau kategori contohnya nggak semua guru seperti ini ya. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini tidak melakukan pengajaran dengan menghukum anak gitu ya. Cuma di sini ada contoh dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak gurunya. Nah, hukuman ini diberikan itu berupa biasanya tuh fisik, ada yang dicubit, kadang dipukul atau yang lain-lainnya. Dan sekarang memang yang harus kita waspadai adalah hukuman secara verbal. Ya, sebenarnya kalau misalnya bully itu salah satu hukuman sebenarnya. Kamu tuh ini nih. Nah, itu kan artinya hukuman buat anaknya, tapi memang kalau verbal itu kan tidak ada ini ya, tidak ada pengikatnya gitu. Jadi memang itu sulit dikategorikan, cuman memang bisa dibuktikan. Nah, yang kedua adalah konsekuensi. Apa sih ini konsekuensi? Ternyata konsekuensi adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi ini dia sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi misalnya kayak tadi nih, Bu Dwi sudah memandu kita untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nah, misalnya di dalam kelas ini, anggap kelas ya. Misalnya yang poin kelima, menjaga kebersihan. Ini kan udah kita sepakati sama-sama nih. Gitu. Jadi kalau misalnya ada anak yang melanggar peraturan tersebut, misalnya dia buang sampah di dalam kelas terus tidak bertanggung jawab, itu kita bisa kasih konsekuensi dengan konsekuensi yang sudah kita bikin sebelumnya. Misalnya, karena kamu buang sampah sembarangan, gak mengikuti keyakinan kelas kita, nanti pulang sekolah kamu harus menerima ya konsekuensinya, membantu teman-teman yang piket di hari itu, walaupun misalnya dia tidak piket kelas. Jadi konsekuensi itu sudah dibuat dan disepakati oleh bersama-sama dan dia terencana. Nah, biasanya ini dibuat dalam konsekuensinya ini biasanya dibuat secara kolaborasi antara guru dan murid. Oke, next. Nah, yang terakhir, Oke, restitusi ya. Oke, nah
di sini restitusi memang sesuatu hal yang mungkin jarang kita dengar gitu ya. Nah, apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, kemudian restitusi juga merupakan suatu proses kolaborasi antara guru atau murid ya, di mana mereka bisa mencari solusinya, nyari jalan tengahnya tanpa adanya intimidasi. Jadi misalnya kalau saya melakukan satu kesalahan terus dipanggil sama Pak Wartono, kamu Rian sini, ya kan? Kamu tahu kesalahan kamu apa? Iya Pak, saya tahu. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, jadi ditawarkan kepada siswanya untuk mencari solusi yang dirasa-rasa dapat memberikan pengajaran baru agar mereka tidak mengalami hal yang sama. Gitu. Ini menurut Gosen tahun 2024 terkait dengan restitusi. Oke, next. Nah, di sini saya akan memandu ya sebelum kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Tadi, ini berkurang ya. Iya. Ya, jadi kita akan mencoba. Tadi kita udah mempelajari tentang hukuman, konsekuensi, restitusi, gitu ya. Kita pengen coba mengetahui kira-kira menurut pendapat Ibu Bapak terkait dengan pernyataan-pernyataan yang nanti akan muncul, dia termasuk hukumankah atau konsekuensikah? Gitu. Oke, ini udah lumayan banyak lagi nih, udah ada 978, wah ini udah banyak banget ya. Udah 978 orang yang ikut bergabung. Nah, di sini sedikit informasi Ibu Bapak, ini salah satu aplikasi memang bagus ya untuk kita menggunakannya di saat proses pembelajaran di kelas. Sebenarnya mirip Quizizz, dia lebih ke interaktif. Kalau misalnya yang pro itu lebih banyak fiturnya. Rasa saya ini ya orang marketingnya kafat ya. Oke, gimana? Are you ready? Oh, nanti ya. Oke. Bisa pakai kode ya? Oh iya, ternyata bisa pakai pin ya. Bisa pakai pin di atas. Aduh, makasih Bu. Iya. Saya enggak kan loh. Ini informasi baru buat saya. Jadi, kalau misalnya nggak bisa scan barcode, kita bisa tuh ketik 301244. Wih, cakep banget. Wah, iya ya. Waduh, ada Zaskia Meka, AGS, siapa tuh ya? Tom and Jerry gitu ya. Ada satu lagi. Oke. Wah, ada yang main juga. Bisa ketik. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini saya kasih instruksinya dulu. Nanti di layar depan ini akan terdapat suatu pernyataan, di mana pernyataan tersebut Ibu Bapak bisa memberikan suatu argumen. Nah, argumen tersebut nanti dituangkan di layar Ibu Bapak. Itu ada dua pilihan, bener nggak atau salah nggak, gitu ya. Nah, sedikit informasi, hati-hati kepleset tangannya ya. Sering kepleset tangannya nih. Oke ya, kita mulai. Oke, hukuman atau konsekuensi. Ya, kita mulai yang pertama nih. Benar atau salah? Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah merupakan sebuah konsekuensi. Kira-kira menurut Ibu Bapak tadi benar atau salah? Ini pertanyaannya di atas ya, kalau misalnya belum tadi sempat kebaca. Oke. Dari 2.700 ternyata 3.600-nya benar ya. Jadi memang mencatat 100 kali dalam buku itu merupakan sebuah konsekuensi, itu gak benar. Itu salah. Karena apa? Kalau kita nyuruh anak nulis nyatut aja, kan saya juga dulu pernah mengalami ya waktu sekolah juga ya.
ternyata itu merupakan suatu hukuman dan memang satu arah. Pokoknya kamu harus mencatat, saya tidak akan lupa mengerjakan PR 3 lembar, wah itu, atau 100 baris, ya itu ternyata hukuman, ya. Oke, kita next. Oke, dari semuanya kira-kira nih. Nah, walaupun Bapak Ibu ternyata jawabannya benar, kok ini nilainya beda-beda nih? Nah, ada kecepatan waktunya ya. Jadi makin cepat, makin bagus. Oke, next berikutnya. Ada pertanyaan kedua dari 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan suatu hukuman. Kira-kira nih, benar nggak tuh? Benar atau salah? Oke. Untuk pernyataan ini ternyata lari lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah itu ternyata sebuah hukuman dan benar ya. Jadi memang kalau misalnya dia statement atau pernyataan ini, kalau misalnya ada anak terlambat sekolah terus dia suruh keliling lapangan, muterin lapangan basket selama 2 kali, itu memang suatu hukuman dan memang ini harus kita hindari ya. Kalau bisa kasih opsi yang lebih lagi. Oke. Pemimpin, aku adik-adiknya mulai turun ya. Ini mulai ada persaingan nih. Oke, next. Oh gitu. Oke, saya bacain. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan topi saat upacara. Merupakan sebuah hukuman, besar, benar atau salah? Oke, ada. Oh, ini udah mulai ya. Jadi benar ya. Kalau misalnya suruh push up karena dia memakai topi, itu ternyata hukuman. Ya, itu nggak boleh juga kita lakuin. Oke, kita lihat apakah. Wah, disusul kembali aku ya. Aku nggak mau kalah nih. Aku ADD ya. Oke, next. Pertanyaan keempat. Masih ada kesempatan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah sebuah konsekuensi. Benar atau salah nih Ibu Bapak? Senang. Ternyata ada faktor X ya, eksternal ya. Oke. Oke, kita kembali ya ke pernyataannya. Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret adalah sebuah konsekuensi. Ternyata benar ya. Konsekuensinya, kalau misalnya saya habis coret-coret, itu konsekuensinya saya harus ganti. Ya. Oke, kita next ke klasmen. Sementara, aku mas, cuman ini bedanya tipis ya. Yes, 4 point. Oke. Wah, ini nggak mau kalah nih. Waduh. Next, pertanyaan kelima. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah sebuah hukuman. Kira-kira bener nggak ya? Bener nggak ya? 2, 1. Oke, ada 10 orang. Oke, ternyata jawabannya benar adalah salah ya. Benar ada salah gimana ya? Jadi pernyataan tersebut, kalau misalnya dia membersihkan tumpahan air karena tersenggol, itu merupakan sebuah konsekuensi, bukan hukuman. Oke, nah ini yang kita tunggu-tunggu nih. Waduh, lanjut. Pak Abdi ya. Pak Abdi mulai, wah ini ada satu lagi nih. Ton mulai naik nih, siapa Ton? Ton and Jerry ya? Oke. Waduh, mantap. Masih ada kesempatan, tenang aja. Pak Rami masih ada kesempatan Pak, 2 pernyataan lagi Pak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah sebuah konsekuensi. 7, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban yang benar adalah iya, ini benar ya. Pernyataan ini benar. Kenapa? Kenapa? Karena mengelilingi lapangan basket karena terlambat pelajaran 10 menit untuk pelajaran PJOK itu memang merupakan konsekuensi. Mungkin dari teman-teman yang lain ya, biar dia ada pemanasan ya, disuruh tuh
kelilingi lapangan. Cuman lapangannya lapangan apa kita nggak tahu ya. GBK ya bisa jadi ya kan. Udah selesai nanti. Oke, nah ini kita tunggu-tunggu nih. Dua pertanyaan terakhir. Wah, aku lagi. Cuman selisihnya 19 poin ya. 19 poin itu biasanya kalau kita mencet 0,0000 berapa detik tuh ya kan. Presetnya harus cepet tuh. Oke, nah ini pernyataan terakhir nih Ibu Bapak. Terakhir. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam adalah konsekuensi. Kira benar atau enggak tuh? Benar apa benar? Maksudnya? Oh, benar apa benar? Benar ya. Oke, wah, ini ada bukunya terpecah dua ya. Ya, ternyata nih Ibu Bapak, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam adalah hukuman sebenarnya, bukan konsekuensi. Misalnya dari konsekuensi, ya pernyataan ini adalah salah. Ya oke ya. Nah terakhir nih, untuk pengumuman untuk hadiahnya itu bisa diambil di Burger King ya, dengan menyertakan uangnya sendiri nanti bayarnya. Kalau buat Bu Amel mah, ayo lah kita. Oke, oke ya, next. Nah, podiumnya kira-kira siapa nih yang ketiga nih? 5-6. Wah, yang dari awal udah mimpin ternyata harus yang tidak diduga-duga ya. Oke, 6633. Oh. Aku, siapa ya aku ya? Waduh. Kirain Ed itu nambah katanya. Aku nambah dong gitu. Oke ya. Jadi ini ya lumayan ya selisihnya ya, 6.635. Pak Amel memang sepertinya sangat memahami mengenai hukuman dan konsekuensi. Mungkin nanti gue minta bisa kita jadikan narasumber ya. Iya. Ya, Pak Sugeng ya nanti. Wah, ya boleh. Oke. Siap. Nah, jadi kita sini ya. Jadi ini ke pembagian untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ternyata, nah di sini nih Ibu Bapak yang harus kita tekankan. Saya mengambil 2 poin ya. Bagian atas banget sama bagian bawah banget ya. Di kolom atau kotak bagian atas banget itu dari hukuman, konsekuensi dan restitusi ternyata akan membentuk suatu identitas kepada anak-anak kita atau peserta didik kita. Ya kita juga kalau misalnya kita sering dihukum gitu ya, pasti kita sendiri akan terbentuk identitas dalam diri kita itu yang buruk gitu. Saya percuma deh belajar dihukum lagi, saya percuma deh ini dihukum lagi. Artinya apa? Dia sudah merasa identitasnya itu tidak berhasil atau gagal. Tapi untuk konsekuensi dan restitusi ternyata ternyata itu akan membentuk suatu identitas yang baik yang kedepannya akan menuntun peserta didik kita menjadi karakter yang lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya kita tarik, ada banyak pernyataan yang sudah dituliskan dari tulisan-tulisan atau riset yang telah dilakukan oleh para ahlinya. Ternyata hukuman tersebut setelah dibandingkan itu akan memberikan sifat-sifat atau dampak-dampak negatif. Nah, kalau konsekuensi itu ada yang baik, ada yang enggak. Misalnya nih, yang baiknya misalnya nih, kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus oleh guru. Jadi kalau misalnya anak yang kita kasih konsekuensi tapi tidak dimonitor, itu juga dia bakal ini juga nggak diperhatiin sama guru, ya udahlah nggak usah ngerjain. Jadi ternyata setelah dikategorikan, konsekuensi itu memberikan dampak netral atau tidak memberikan dampak apa-apa secara identitasnya. Akan tetapi jika kita memberikan treatment restitusi ini, itu akan memberikan dampak positif bagi anak didik kita.
Dan kita harapkan itu bisa dia tularkan tuh, aura positifnya itu bisa ditularkan terhadap orang-orang lain di sekitarnya. Oke, next, Bu Mumtazah. Jadi restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga itu tawaran, bukan paksaan. Ya. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini balik lagi nih ke motivasi intrinsiknya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, nanti akan dibahas oleh Bu Mumtazah. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk diri kita. Kemudian fokus pada karakter bukan terhadap tindakan. Karena kalau misalnya ada nih, kalau terbentuk karakternya untuk bersih, dia melihat sampah, ya udah langsung diambil tanpa dilihat sama orang lain. Biasanya kan kalau tindakan itu kan, oh nggak ada orang nih, ada sampah udah cuek aja. Gitu. Tapi kalau udah karakter, mau ada orang di sekitarnya mau dilihat mau enggak, dia pasti bakal sadar untuk mengambil sampah tersebut. Nah, kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Nah, ini digarisbawahi. Kenapa? Karena memang restitusi itu lebih mengedepankan jalan tengahnya. Kira-kira kalau anak-anak punya masalah, mereka punya kendala, solusinya apa? Jadi makanya restitusi itu difokuskan pada solusi. Kemudian yang terakhir itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, itu biar dia menjadi karakter yang lebih baik lagi. Jadi kadang kan ada nih anak yang udah image-nya jelek. Nah, dengan restitusi kan dia mencoba untuk membangun karakter dia menjadi lebih baik lagi, sehingga di saat dia balik ke dalam kelompoknya, itu kelompoknya akan menerimanya. Oh, dia ini udah berubah, benar-benar berubah. Gitu. Oke, next. Nah, ini materi terakhir, yaitu dihukum oleh penghargaan. Untuk saya ya, kok bisa ya? Kok penghargaan bisa menghukum kita? Padahal kalau sesuatu dikasih penghargaan, artinya kan sesuatu yang baik ya. Kok bisa menghukum? Nah, ternyata menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mereka mempelajari sesuatu yang baru, misalnya kita suruh anak belajar nih, kan berarti sesuatu yang baru. Oh, kita janjiin sesuatu kan namanya ya. Atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka, anak-anak kita, karyawan kita, teman-teman kita, itu mereka nggak mampu ngelakuinnya, gitu. Makanya kita mencoba untuk memberikan penghargaan, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Biasanya ada anak-anak nih, wah udah kategori, ini kalau kita kasih PR besok ditagih kayaknya nggak bakal ngerjain nih. Ya udah biar dia ngerjain, apa yang harus kita lakuin? Ya mungkin dikasih reward, dikasih nilai, bintang, atau penghargaan yang lainnya. Kemudian next, nah dihukum oleh penghargaan ini ada beberapa kriteria, ada 8 kriterianya. Yang pertama itu bisa berpengaruh jangka pendek atau jangka panjang, kemudian tidak efektif, terus merusak hubungan, bisa mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, pastinya mematikan kreativitas juga, kemudian itu bisa menghukum, dan yang terakhir itu motivasi dalam dirinya. Nah, ini kita jabarkan. Next, untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung dari penghargaan yang diberikan, sehingga motivasi dalam dirinya itu bakal hilang. Jadi kalau misalnya nggak dikasih penghargaan itu tadi, jangka panjangnya itu bakal terbentuk karakternya itu. Pokoknya kalau ngelakuin ini pasti nih dapat sesuatu. Misalnya nih, saya kerja di perusahaan, pasti kerja itu saya kerja maksimal di awal, dikasih penghargaan, dikasih uang bonus misalnya. Tiba-tiba ada satu momen juga dikasih uang bonus, jangka panjangnya itu bakal memberikan dampak yang buruk gitu bagi si karyawan tersebut. Yang kedua, tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus ya, ini berkelanjutan ya, terus-menerus mendapatkan penghargaan. Kalau di saat kita nggak ngasih, ya itu tadi, anak-anak yang kita mau mereka dengan sadar melakukannya sendiri itu bakal hilang, nggak mau lagi mengerjakannya. Next, yang ketiga adalah merusak hubungan. Nah, di sini ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, biasanya gitu ya. Wah, dia lagi.
Coba kalau misalnya kita dipanggil juga saya bisa, kayak gitu kan. Artinya ini juga bisa merusak hubungan antara peserta sesama peserta didik, gitu. Nah, kemudian yang keempat, mengurangi ketepatan. Nah, ini ya, ternyata untuk poin ini sudah dilakukan riset ya. Mungkin saya tidak bisa menjabarkan siapa, tapi ternyata anak-anak yang diminta mengingat kata-kata tertentu ada dua kategori. Yang pertama itu, jika anak-anaknya benar menjawab, mereka dikasih suatu hadiah. Tapi ada satu kelompok lagi anak-anak tersebut, jika mereka benar jawabannya, cuma dikasih tahu, oh iya kamu benar, gitu ya. Ternyata hasilnya anak-anak yang mendapatkan hadiah, nah di sini kategori permen ya hadiahnya, maka jawabannya banyak tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Kenapa? Karena anak-anak tadi mindsetnya bukan fokus lagi ke pertanyaan untuk menjawab jawaban dari pertanyaannya, tapi mindsetnya sudah berubah, bercabang. Mungkin satunya menjawab, satunya ke hadiah, ke permennya. Tapi kalau anak-anak yang dikasih hanya penghargaan, oh ya kamu benar, saya gitu ya. Nah itu dia bakal lebih fokus. Kenapa? Karena pemikirannya tidak bercabang. Next, yang kelima, pasti menurunkan kualitas. Nah ini pastinya untuk setiap penghargaan anak-anak tersebut, kalau misalnya kita kasih treatment, oh ini dikasih penghargaan, terus tiba-tiba nggak dikasih penghargaan, secara tidak sadar mungkin dari dalam diri anak tersebut akan membuat kreativitasnya atau kualitasnya itu menjadi berkurang. Kenapa? Karena itu tadi, motivasi dalam dirinya menjadi hilang tanpa diberikan penghargaan. Kemudian, nah ini lanjut ya, sama seperti yang di atas, yang pastinya kalau kualitasnya menurun, kreativitasnya juga bakal hilang malahan, gitu. Kemudian yang terakhir, dua terakhir ya. Nah, penghargaan ini bisa menghukum. Ini pernah terjadi dan mungkin banyak terjadi sekarang ini kasus terhadap anak-anak kita. Penghargaan yang menghukum ini mereka tidak mendapatkan penghargaan, misalnya sekarang ini kan dalam sistem ranking, makanya saya juga dulu baru sadar banyak orang tua yang minta, Pak anak saya ranking berapa gitu, anak saya urutan berapa gitu. Nah ternyata perankingan ini atau penghargaan ini itu bisa menghukum mereka, di mana biasanya mereka yang mendapatkan ranking kedua itu akan merasa paling dihukum. Biasanya gini, ada anak-anak yang motivasinya tinggi, ambisiusnya sangat-sangat tinggi gitu. Di saat mereka tidak mencapai apa yang mereka dapatkan, di saat kita kan kalau ranking itu dijabarkan ya, oh ranking 1 si A selamat, ranking 2 si B selamat, ranking 3 si C. Nah, bagi yang ranking 3 tadi dia merasa kayaknya gua deh yang harus layak ranking 1, kok dia sih gitu. Nah, itu ternyata bisa menghukum dirinya sendiri secara tidak langsung gitu. Kemudian, nah yang terakhir baru dimotivasi diri dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat baca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Biasanya juga sesuatu yang baru yang kita pelajari, apabila pertama kali kita bisa ngelakuin, itu pasti motivasi dalam diri kita itu bertambah. Misal nih, saya pertama naik motornya tangan 2 misalnya gitu ya. Wah, karena udah lancar tangan 2, bahagia banget. Tiba muncul nih, wah besok-besok coba nih tangan 1 gitu ya, atau lepas tangan gitu. Ini salah satu motivasi dalam diri, dan mungkin itu penghargaan. Sebenarnya penghargaan ini biasanya muncul dari dalam diri kita gitu ya. Oke, next. Oke, ternyata udah kebutuhan dasar ya. Dasar ya. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin itu dari saya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Mumtazah kepada Ibu Mumtazah waktu dan tempatnya.